Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yara, kita kembali berjumpa bersama saya Susi Susani dalam acara Public Review, yaitu kegiatan rutin Yara dalam mereview kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga menyampaikan beberapa berita terupdate dari Yara tentang Aceh khususnya. Jadi bersama kita telah hadir seorang narasumber, Bapak Ervan Kurniawan SH MSI, selaku Kasih Bimbingan Narapidana dan Anak Didik. Dan tema kita pada hari ini adalah penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021. Langsung saja kita menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi kita akan membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 nih Pak. Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana anak dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19. Langsung saja ke pertanyaan, jadi sejauh mana nih Pak implementasi Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 ini dalam pelaksanaannya di Lapas Lambaru? Baik, terima kasih Bu. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 ini, nah peraturan itu berlaku sejak bulan 6 bulan Juni 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Ya. Karena sebelumnya itu dari Januari sampai dengan Juni itu berlaku Permenkumham nomor 32 tahun 2020. Jadi dalam pelaksanaan Permenkumham nomor 24 itu kita telah melaksanakan dan telah membebaskan sebanyak 24 warga binaan kita dengan berbagai kasus itu. Ya. Berikutnya, dan selama diberlakukannya Peraturan Menteri, berapa narapidana yang sudah diberikan asimilasi nih Pak? Alhamdulillah di Lapas Banda Aceh ini kebetulan di sini kita hukuman tinggi Bu, banyak yang hukuman tinggi. Jadi sampai hari ini kita telah membebaskan 24 narapidana. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pengurusan asimilasi? Nah, mekanismenya itu yang pertama, dalam pelaksanaan asimilasi itu mereka telah sampai masa 2,5 masa pidana, dan 2/3 itu sampai batas tanggal 31 Desember tahun 2021. Dengan syarat mereka itu wajib berkelakuan baik dan telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Gitu ya Pak. Apa dasar lahirnya Peraturan Kemenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Pak? Dasarnya itu yang awal pertama pelaksanaan asimilasi COVID itu Bu pada tahun 2020, yaitu dari Januari sampai Desember tahun 2020 itu Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Selanjutnya karena masih berlanjut pandemi, dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 itu berlakulah disambung Peraturan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Nah, setelah bulan Juni masih juga berlakunya pandemi COVID, jadi keluarlah Peraturan Nomor 24 Tahun 2021. Gitu. Untuk kasus apa saja nih Pak diberikan asimilasi bagi warga binaan lapas? Untuk pelaksanaan asimilasi COVID ini berlaku bagi warga binaan yang mempunyai kasus pidana umum Bu. Nah, pidana umum di sini yang tidak mendapatkan asimilasi yaitu yang punya pidana khusus seperti narkotika di atas 5 tahun, teroris, terus kejahatan transnasional lainnya, kejahatan terhadap keamanan negara, dan ada beberapa kasus juga yang khusus tidak diberikan asimilasi COVID itu seperti pembunuhan pasal 340, pencurian dengan kekerasan pasal 365,
Terus selanjutnya kesusilaan, terus kesusilaan terhadap anak, dan satu lagi bagi warga binaan yang telah mengulangi tindak pidana itu tidak diberikan asimilasi, Bu. Oh iya, Pak. Terus apa tanggapan warga binaan Lapas Lambaru terkait asimilasi ini, Pak? Nah, mereka sangat senang dan antusias terhadap peraturan tersebut karena dengan lahirnya peraturan tersebut, maka warga binaan itu bisa, yang sudah memenuhi persyaratan itu bisa lebih cepat berkumpul dengan pihak keluarga dan anak-anak mereka. Ya. Apa saja aktivitas warga binaan selama berada di lapas? Nah, di Lapas Banda Aceh ini kita banyak menyediakan sarana olahraga, Bu. Sarana olahraga seperti bola kaki, voli, tenis, bulu tangkis, pingpong, dan kita juga di sini ada melaksanakan kegiatan keagamaan kerohaniawan. Banyak ya, Pak ya? Banyak. Dan alhamdulillah untuk kegiatan keagamaan kita itu dari Senin sampai Minggu itu berjalan full, Bu. Ya. Apakah ada perbedaan sel bagi warga lapas sesuai dengan hukuman yang mereka terima nih, Pak? Nah, di Lapas Banda Aceh ini kita tidak mempunyai sel khusus, Bu. Karena kapasitas Lapas Banda Aceh ini berjumlah 380. Tapi sampai hari ini dihuni oleh 592 warga binaan. Jadi Lapas Banda Aceh ini sudah over kapasitas. Oh, begitu ya, Pak ya. Apakah ada kegiatan yang sifatnya melatih soft skill dan hard skill bagi warga binaan? Ada, Bu. Di lapas kita ini kita bekerja sama dengan BLK Banda Aceh. Seperti pelaksanaan pengelasan, pembuatan roti itu kita bekerja sama dengan PT AFA. Oh, ada pembuatan roti ya, kita di sini. Oh, ya. iya. Jadi hasil roti itu kita jual belikan ke lapas-lapas lain dan kepada swalayan-swalayan terdekat di Banda Aceh. Selain roti, apa masih ada kegiatan lain gitu? Masih, Bu. Kita di sini juga menampung permintaan masyarakat untuk pembuatan seperti teralis, kursi, meja. Banyak kafe-kafe ya? di Banda Aceh ini udah hasil pembuatan meja dari kita. Ada berapa kafe itu, Bu? Oh iya, Pak. Apa hasil yang sudah didapat dengan penerapan program bagi warga lapas? Dengan hasil tersebut, mereka dengan hasil kegiatan-kegiatan pembinaan kita ini seperti pengelasan, seperti pembuatan roti, bagi warga binaan yang bebas itu mereka melanjutkan usaha mereka di luar. Oh, setelah bebas mereka buka usaha sendiri? Buka gitu usaha. Ya? Ada juga beberapa warga binaan yang kita jumpai, mereka telah bekerja pada seperti pabrik gitu, Bu, tempat-tempat pengelasan, di swalayan tempat pembuatan roti gitu. Jadi untuk closing statement, apa yang menjadi harapan dan saran dari Bapak untuk warga binaan permasyarakatan di Lapas Lambaru? Harapan kami ini, Bu, menjadikan lapas kita ini seperti pesantren, Bu. Jadi banyak warga binaan Lapas Banda Aceh ini saat mereka masuk, banyak yang tidak bisa baca tulis, yang tidak bisa mengaji. Tapi alhamdulillah dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lapas kita ini, banyak warga binaan kita yang bebas sudah bisa mengaji, sudah bisa baca tulis. Gitu. Karena kita itu setiap hari itu, Pak? Setiap hari, Bu. Setiap hari. Dan Lapas Banda Aceh ini juga melaksanakan program rehabilitasi, Bu. Oh, iya. Yang awalnya itu untuk Lapas Banda Aceh ini mempunyai 100 warga binaan untuk direhab. Tetapi setelah direfocusing menjadi 60 warga binaan yang bisa direhab. Itu untuk kasus narkotika. Tapi sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan 5 bulan, Bu. Tinggal 1 bulan lagi insya Allah akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ervan yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua terkait pemberian asimilasi kepada warga binaan permasyarakatan. Demikian public review hari ini. Saya Susani, nantikan berita selanjutnya di channel YouTube IARA Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube IARA Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.